Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Via Dialisa dari STY Ekuitas Bandung akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Green Financing, salah satu upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Pendahuluan, bisnis berkelanjutan atau bisnis hijau merupakan bisnis yang tidak menyebabkan dampak negatif apapun pada lingkungan lokal maupun global, masyarakat ataupun ekonomi. Ini adalah berupa praktik yang menguntungkan karyawan, masyarakat, dan bumi. Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional dengan konsep green atau menggunakan green management dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Green financing akan mendorong terbentuknya green industry, merangsang perkembangan teknologi inovasi melalui penciptaan teknologi bersih, hemat energi, dan bebas radiasi lingkungan, serta menciptakan tumbuh kembangnya bisnis baru di industri keuangan melalui pembentukan instrumen keuangan seperti pinjaman hijau, kontrak hijau, investasi hijau, pendanaan hijau, dan berbagai kesempatan bisnis keuangan lainnya. Landasan teori dari penelitian saya yang pertama adalah teori sinyal atau signaling teori, kemudian yang kedua teori investasi dan teori green financing. Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna, yaitu data yang sebenarnya dan data pasti. Hasil dan pembahasan dari penelitian saya yang pertama adalah terdapat 3 konsep dari green finance, yaitu menghijaukan sistem perbankan, yaitu dengan konsep yang memerlukan kerjasama dengan pihak bank serta memasukkan faktor lingkungan dalam portofolio pinjaman. Kemudian yang kedua adalah dengan menghijaukan pasar obligasi. Hal ini merupakan instrumen utang yang digunakan dalam pembiayaan proyek yang ramah lingkungan. Pasar obligasi yang hijau akan bermanfaat bagi proyek hijau serta investor. Manfaat lain ialah bisa menyediakan sumber tambahan pembiayaan hijau. Dan yang ketiga adalah konsep dalam menghijaukan investor institusional. Adanya investasi yang berkelanjutan yang mengutamakan lingkungan, tata kelola pemilihan, manajemen portofolio, dan sosial akan mencakup beberapa kegiatan yang strategis, yaitu meliputi investasi bertema berkelanjutan investasi dampak atau komunitas penapisan negatif, kemudian yang kedua penapisan positif atau best in class, 3. Keterlibatan pemegang saham dan perusahaan, 4. Integrasi faktor-faktor lingkungan sosial dan tata kelola. Kemudian yang kedua, dimensi-dimensi di green financing dalam pembangunan berkelanjutan yang pertama adalah mencapai keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya. 2. Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif. 3. Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan di berbagai sektor usaha atau ekonomi. Dan yang keempat, mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM yaitu 4P, Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment. Dan yang ketiga, hasil penelitian saya yaitu upaya-upaya yang harus dilakukan agar penerapan green financing dalam pembangunan lebih ditingkatkan lagi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan peran serta, dukungan, dan regulasi pemerintah. 2. Meningkatkan peran serta dan dukungan perbankan. Dan yang ketiga, membuat kebijakan pemberian reward dan penalti oleh pemerintah kepada perbankan. Kesimpulannya adalah bahwa green financing merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan karena mencakup prinsip planet, profit, dan people. Terima kasih atas paparan penelitian yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia dan konsep dari pembangunan berkelanjutan. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.